lahir dari keluarga Islam, Islam ya cukup fanatik ya karena ibuku kan pengawas di Departemen Agama sini. Jadi dia itu khusus untuk pendidikan agama Islam dan ditempatkan di kecamatannya aku tinggal ini. Jadi dari kecil emang sudah dididik secara Islam kuat ya. Ya, puji Tuhan. Salam semuanya, selamat malam. Malam. Perkenalkan, panggil aja Intan saja. Aku ingin cerita dari awal sampai kenapa pada akhirnya aku terima Tuhan Yesus sebagai Allah dan Juru Selamatnya aku. Aku lahir dari keluarga Islam, Islam ya cukup fanatik ya karena ibuku kan pengawas di Departemen Agama sini. Jadi dia itu khusus untuk pendidikan agama Islam dan ditempatkan di kecamatannya aku tinggal ini. Jadi dari kecil emang sudah dididik secara Islam kuat ya. Cuma ya aku itu emang dari kecil kan sudah terlihat gini, jadi punya sifat pemberontak mungkin bisa dikatakan seperti itu. Jadi orangnya itu emang nggak mau nerima apapun tanpa ngerti gitu. Itu udah dari kecil seperti itu. Contohnya misalnya TK aja daftar tuh nggak mau diantar gitu kan, daftar sendiri tuh benar-benar padahal masih kecil sudah seperti itu. Begitu juga SD itu. Dia orangnya anaknya itu dulu waktu kecil emang pendiam gitu. Aku emang pendiam, cuma badung gitu. Bandel nggak ada takutnya, pemberani gitu kan. Dan ibu tahu itulah, ibu tahu itu. Ayah juga tahu, cuma aku emang dekat sama ayah. Kalau ayah ini nggak terlalu fanatik ya di agama. Hanya ibu ini yang ngedidik aku itu. Jadi gini, ibu itu ngajarin Al-Quran sama aku tuh dia sendiri karena dia kan guru ngaji gitu kan, ustazah juga suka suka ngajarin anak-anak sekitar sini ngaji Al-Quran gitu, ntar jelasin gitu. Cuma aku dasarnya emang dari kecil tuh kalau misal nggak masuk di akalnya aku tuh nanyanya ya nanya itu ceplas-ceplos yang bikin ibu kadang marah kan. Dan dia tuh galak ya gini, misalnya nggak akunya ceplos gitu, nggak sesuai dengan dia, yang maunya dia itu. Mainnya main sabet gitu. Jadi kalau ngajarin ngaji tuh di sampingnya tuh ada sulak gitu untuk nyapet aku kalau misalnya meleng sedikit. Itu misalnya gini kan kalau ibu ngajarin aku misalnya hafalan eh, kalau Al-Fatihah kan udah biasa gitu, misalnya hafalan surat apa gitu kan. Itu nanti dia jelasin artinya. Nah, nanti misalnya aku matanya meleng, misalnya disamperin teman-teman Intan terus meleng. Itu langsung sapet itu harus. Pokoknya anak-anaknya tuh harus ngerti, harus merhatiin apa yang dia ajarkan. Kalau habis maghrib itu, kita diwajibkan untuk ngaji ya, itu wajib. Dia yang ngajar sendiri. Tapi herannya kenapa kerasnya cuma sama aku gitu. Kalau sama kakak-kakakku enggak gitu. Jadi memang kayaknya memang waktu itu kan aku dipersiapkan biar aku tuh jadi gantiin dia. Gitu. Cuma kan ternyata takdir berkata lain. Gitu kan. Karena aku ternyata jadi penentang gitu kan. Nah, aku SD itu belum ngerti apa-apa, jadi ya layaknya anak-anak kecil main gitu kan. Cuma emang ini aku suka baca-baca dari SD itu kan, suka baca buku, jadi bisa cerita tentang Mahabharata, tentang Ramayana itu dari kecil udah ngerti karena ayah kadang-kadang cerita. SD itu nggak ada apa-apa yang aneh gitu, aneh-aneh tentang ajaran-ajaran agamaku dulu. SMP itu baru baru ada yang udah mulai remaja gitu kan.
Jadi aku remaja itu kan guru agama jelasin gitu kan. Ya istri-istri Nabi gitu. Dan aku tuh heran ketika ini Pak Guru ini menjelaskan eh, Nabi itu punya istri masih muda gitu kan, yang kecil itu anak kecil umur 6 tahun. Nah itu karena aku kan anaknya gitu kan, kalau ngomong itu nggak bisa direm kalau di hati. Pendiam sih pendiam gitu kan, terkenalnya aku tuh pendiam. Cuma kalau ada yang nggak srek itu berani. Jadi berani gitu ngomong. Kenapa kok begitu gitu kan? Kenapa anak kecil ini kayak terus ini Pak gurunya marah kan? Nanti kamu karena kan guru agama di sini kan di bawahnya ibu gitu. Ibu bukan atasannya gitu. Jadi dia bilang nanti kamu tak bilangin sama ibu kamu. Tapi aku tenang gitu karena mungkin sering digalakin ibu jadinya nggak mempan lagi hal-hal yang misalnya bentakan atau apa itu nggak ada emosi lagi, aku tuh nggak ada takutnya. Jadi habis maghrib tuh ternyata benar Pak gurunya ke situ. Terus itu Intan tadi begini-begini masa gini-gini ibu marah kan. Habis guru agama aku pulang itu aku disapet gitu. Intinya nggak boleh menghina Nabi sama sekali. Cuma kalau aku disapet apa enggak nggak ada istilah kayak anak lain sakit hati gitu nggak ada, orangnya mungkin udah dibikin seperti itu sama Tuhan ya, hatinya itu mudah banget melupakan hal-hal yang mungkin bagi orang lain menyakitkan. Itu bagi aku enggak. Jadi tetap sibuk dengan pikiran sendiri. Kenapa ya? Kenapa? Itu sibuk mencari tahu gitu. Udah itu SMP sebenarnya udah benih ya, benih-benih uh, untuk bertanya-tanya selanjutnya gitu kan. Terus mulai gitu. Tapi meskipun seperti itu aku nggak bertanya lebih jauh gitu kan. Udah cuma heran aja. Habis itu karena mungkin masih remaja, udah hilang itu pikiran itulah. Ya mungkin nabi-nabi zaman dulu istrinya banyak gitu aja terus tetap apa mengimani gitu kan. Cuma aku emang ini dari SD itu juga SMP itu dari SD udah mulai Tuhan itu nggak mungkin kejam gitu kan. Terus Tuhan itu nggak mungkin ini galak gitu. Tuhan itu nggak mungkin lah. Aku aja gini kan. Pernah bilang sama ayah, Intan aja misalnya ini Intan disakiti orang, terus orangnya kita lempar ke api gitu. Itu kan Intan nggak tega ya. Kalau Tuhan Maha Pengasih Penyayang, pasti lebih nggak tega lagi kan ayah. Ayah cuma senyum kan. Jadi ya aku punya pendapat bahwa yang Tuhan ini apa kehendak itu yang Tuhan sayangi haruslah manusia yang bisa menyayangi semua kalangan gitu, yang bisa menyayangi misalnya orang Cina gitu kan, orang Jawa, terus orang Islam, orang Kristen, itu mengasihi itu pasti Tuhan seperti itu kan, nggak mungkin Tuhan tuh pilih kasih, itu udah punya pikiran seperti itu padahal masih kecil kan, cuma kan karena aku orangnya diem, anaknya diem, jadi semuanya itu hanya terpendam, paling-paling hanya bicara sama ayah kan gitu, karena memang aku sangat dekatnya sama ayah, bahkan mungkin dibilang anak kesayangannya ayah gitu kan, karena ayah janjikan tidak akan pernah marah apapun yang kesalahan yang aku lakuin, karena pernah dibentak sekali aku sakit keras. Jadi saat sakit keras itu ayah meluk dan janji tuh apapun yang kamu lakukan kesalahan apapun ayah nggak akan marah. Dan itu ditepati sampai beliau meninggal, itu nggak pernah dia itu marah sebadung apapun aku. Yang marah-marah ya ibu doang. Makanya ya wajar aku nggak dekat. Cuma kan sifatnya di Islam kan dididik harus hormat sama orang tua, terutama ibu. Makanya aku ya diam kalau ibu itu nggak berani bantal. Maksudnya kalau dia ngomel-ngomel marah-marah itu nggak berani, cuma mendengarkan gitu. Tapi nggak sakit hati sih gitu. Jadi berlalu aja ibu itu ngomong apa tuh berlalu.
Habis itu aku SMA, kelas 1 itu nggak ada apa-apa. Aku kelas 2 itu yang mulai ini. Cuma ya lagi-lagi karena mungkin masih remaja yang nggak begitu nggak begitu nganggap itu mimpi spesial. Cuma kan dulu kan kalau di agamanya aku kan kalau mimpi nabinya gitu kan hebat gitu. Tapi kenapa aku mimpi nabiku malah nolak, diajak salaman nggak mau gitu kan. Nah, aku di sana mimpi gitu ketemu nabi ini gitu kan. Terus dia disalamin seluruh di Mekah itu disalamin. Giliran itu udah sepi, udah orang udah nyalamin semua, aku nggak deket, nggak mau gitu kan, nggak mau sama sekali. Terus dia yang deket gitu, ajak salaman, malah itu akunya nolak, nggak mau sama sekali kan. Terus aku bangun, bangun di sana terus ceritakan sama ibu gitu, karena ibu kan seneng kalau misalnya apa Muhammad gitu kan seneng. Ibu Intan mimpi lu, mimpi itu diajak salaman aku. Wah hebat, kamu apa kalau gitu nanti derajatnya naik gitu kan. Ah derajat apaan gitu, karena masih remaja kan. Nah aku dulu lugu banget gitu. Anaknya Badung tapi nggak ngerti gitu, nggak pikirannya nggak nyampe-nyampe ke sana gitu. Bahkan nggak ngerti cinta itu apa gitu. Kadang cinta si apa ibu gitu, pada ketawa itu kan. Cinta kalau lihat laki-laki itu gemeteran. Suatu hari lihat guruku kan, aku gemeteran. Apa Intan cinta sama gurunya? Intan ya bu, karena gemeteran. Nah kenapa galak soalnya? Itu mah bukan cinta, kamu tuh takut gitu kan. Saya nggak ngerti gitu, nggak ngerti apa-apa itu. Polos banget. Nah itu kan kelas 2 SMA itu mimpi, mimpi itu. Mimpi salaman tapi akunya nggak mau. Habis itu ke ayah gitu cerita gitu, ayah Intan mimpi ini kan, mimpi diajak salaman sama Nabi, tapi Intannya kok nolak nggak mau. Ayah senyum kalau ayah orangnya pendiam ya, tenang gitu, lembut, jadi jarang kadang nanggapinya, cuma kadang suatu saat kamu ngerti gitu aja. Kalau nanggapin apa yang aku ceritain itu selalu begitu, nanti suatu saat kamu ngerti, nanti suatu saat kamu paham gitu. Belum saatnya, kadang-kadang seperti itu. Orangnya kan tenang. Nah, lain harinya gitu kan, nggak lama lah. Lain harinya mimpi lagi gitu kan. Mimpi, tapi di situ bisa ngerti tuh Nabi Isa gitu kan. Tapi aku kan nggak ngerti Nabi Isa ini Yesus, nggak ngerti. Aku nggak ngerti kekristenan. Meskipun dulu SMP tuh banyak teman Kristen, bahkan main bareng, bahkan sering kadang makan di rumahnya namanya Esther ini kan, itu teman akrabku. Tapi enggak pernah bahas-bahas agama atau apa. Karena tadi prinsipnya aku tuh harus baik sama semua orang gitu, entah itu Kristen, entah itu Cina, aku harus akrab. Karena Tuhan tuh pasti pilih orang yang mengasihi semuanya, nggak pandang apapun gitu, udah punya prinsip gitu. Jadi nggak masalah gitu kalau aku dulu gaul sama Cina itu juga akrab, sama orang Kristen juga akrab itu. Itu nggak ada jarak lah, kayak layaknya anak-anak main. Itu nggak pernah aku ini, cuma ibu kadang-kadang ngelarang gitu kan, jangan sering main sama ini gitu. Itu Kristen ini gitu. Cuma aku nggak nanggapi gitu, tetap main gitu kan, tetap akrab sama mereka. Nah di masih kelas 2 SMA itu aku mimpi lagi kan. Jadi di situ jadi ngerti itu Nabi Isa gitu kan. Aku manggilnya itu kan, nggak ngerti Yesus, itu nggak ngerti sama sekali. Nah di situ dia manggil nama kan, lembut banget suaranya, Intan gitu. Terus aku nengok dan nggak ngerti, di situ aku lari meluk dia terus panggil dia tuh bapak itu, bapak bapak bapak. Aku heran kan, aku kan nggak ngerti orang Kristen panggil Tuhan itu bapak, sama sekali nggak ngerti. Orang teman-teman Kristenku juga nggak pernah cerita-cerita agamanya gitu kan. Nah terus aku cerita lagi sama ibu kan,
"Ibu, Intan mimpi ketemu Nabi Isa loh." Terus, wah hebat dong gitu kan. Pokoknya kalau mimpi Nabi kan katanya hebat gitu kan. Cuma kan sebatas karena aku masih remaja ya cuma sebatas cerita mimpi itu. Terus kok Intan meluk ya, terus panggil papa, papa, papa. Terus ibu diem, terus cerita lagi sama ayah gitu kan. Nah ayah diem, cuma senyum gitu. Senyum terus bilang lagi gitu, nanti suatu saat kamu ngerti Nok gitu kan kalau panggil aku Nok gitu kan. Karena aku emang anak kesayangan dia gitu kan, sayang banget. Apapun yang aku minta kalau dia itu diturutin semua itu ayah. Bahkan pernah gaji sebulan itu dikasihkan ke aku semua. Sampai ibu ngamuk-ngamuk gitu. Ya mungkin saking sayangnya ayah itu. Deket banget sama aku kan. Tapi akhirnya sama anak lain enggak. Ayah jarang nyapa gitu. Cuma memang sama aku aja itu ngobrol sampai malam gitu. Aku kan banyak nanya sama dia, Allah itu apa ayah gitu kan. Jadi emang dari dulu ketertarikannya aku itu sama kayak begitu hal-hal yang memang aneh gitu kan. Kenapa Allah nggak bisa dilihat dan sebagainya. Indah mah pengen ketemu Allah gitu kan. Itu cita-citanya itu pengen ketemu Allah. Allah hebat ya ayah. Bisa bikin ini bintang, bisa bikin bulan. Kalau orang nggak bisa ya yang nggak hebat gitu. Jadi rindu sosok yang seperti itu yang luar biasa hebat gitu kan. Makanya ketika ibu cerita Nabi Isa tuh ini loh Intan bisa kalau di Islam kan katanya bisa bikin burung gitu kan. Terus katanya ngidupin orang mati itu Intan. Wah, berarti ya orang sakti ya ibu itu gitu. Paling sebatas-sebatas itu karena belum memahami benar ya tentang itu kan sejauh pikiran anak-anak gitu. Mulailah eh, ini apa kuliah gitu. Nah di kuliah ini aku seperti ditempa gitu kan. Mulai suka belajar itu belajar karena gini aku tuh pengen tahu rahasia gitu kan. Sebenarnya rahasia itu gimana sih gitu kan. Allah itu gimana, Allah itu gimana. Itu meskipun aku tuh pas kuliah tuh ya luar biasa badung kan. Jadi benar-benar nakal luar biasa tuh. Mulai mulai karena mungkin nggak di ini nggak ada perhatian dari orang tua benar-benar dilepas. Cuma tetap aja suka baca-baca gitu kan. Suka ini suka itu. Pokoknya yang hal-hal baca itu sampai kadang-kadang tidur sama setumpuk buku. Buku bacaan semua dari filsafat sampai politik itu kita baca gitu. Jadi bisa ngerti ini itu. Cuma kan ada satu hal yang kadang-kadang pernah baca lagi kata-kata jangan terlalu percaya dengan buku-buku gitu kan ilmu pengetahuan karena nggak semuanya benar itu kadang-kadang juga ada yang aku nggak inilah nggak percaya juga cuma gini aku ketertarikan ke rahasia-rahasia ini besar sebenarnya di balik kenakalan dan kebadungan aku gitu itu benar-benar tetap ada gitu. Aku ingin tahu gitu kan. Nah aku belajar dan terus tanya sama dosen lah. Sebenarnya ilmu tertinggi dalam Islam itu apa? Ya itu dan makrifatul tasawuf. Nah disitulah aku mulai kan, mulai menggali itu makrifatul tasawuf. Dari kenapa kan di situ kan untuk mencapai gitu, kan, mencapai kesempurnaan atau kesucian diri gitu. Tuh harus berpuasa, harus menghapuskan sifat-sifat buruk, gitu. Pokoknya harus mensucikan diri sendiri gitu kan. Nah baru nanti Allah bisa masuk ke hatinya orang itu. Jadi penyatuan dengan Allah itu intinya seperti itu. Manunggaling kaulah Gusti kalau dalam bahasa Jawa ya, tapi kalau di Makrifatul itu istilahnya hulul gitu kan. Nah, cuma kan ada satu poin yang di situ ada seperti ini aku sebenarnya karena mungkin hampir lulus kuliah jadi kan banyak waktu luang gitu kan.
pada saat kuliah sih enggak sih, masih belajar-belajar hal biasa. Cuma karena mungkin banyak waktu luang, jadi aku keinginan tahunya aku itu hanya baca-baca itu, akhirnya itu. Nah itu pas waktu luang itu hampir lulus kuliah itu, aku mulai belajar itu. Jadi ada satu poin yang bikin aku agak kaget gitu kan. Di situ dikatakan Allah itu Allah ya waktu itu aku masih itu Allah. Allah itu bisa mengejawantahkan dirinya sebagai manusia. Di dalam insanul kamil gitu atau manusia sempurna. Itu nanti Allah tinggal di situ. Gitu. Tapi tak pikir gini kan, waktu itu aku udah tahu, agak tahu ya. Udah mulai ngerti Isa itu Yesus gitu, udah ngerti lah. Dan itu lahir dari Roh Kudus kan. Tidak ada penciptaan tahu-tahu ya begitu itu kan. Jadi sebagai manusia. Jadi dia suci itu jelas di situ. Uh, Pengejawantahan Allah di bumi sebagai manusia. Ya aku bilang kan ke dosen-dosen itu, kalau misalnya Allah mewujudkan diri jadi manusia lewat manusia suci, yang layak itu kan cuma Yesus gitu kan. Nah itu jadi heboh kan. Cuma aku nggak, ini sih orangnya emang dari dulu cuek, orang mau ngomong apa, mau ngomong apa. Makanya sebenarnya aku masuk Kristen, terus dibully sana sini, difitnah, dicaci maki, nggak terlalu terpukul sih. Karena mungkin karena aku orangnya kan kalau udah punya prinsip itu eh, kalau udah punya prinsip itu nggak mau nengok gitu ke itu urusan mereka gitu. Aku mah pokoknya urusannya aku gitu. Jadi punya punya pandangan seperti itu. Itu bukan urusanku. Dia mau jahat mau apa itu urusan mereka, bukan urusanku gitu. Apalagi setelah aku ikut Tuhan itu kan, apalagi kan benar-benar nggak ngurusi urusanku cuma sama Tuhan gitu. Jadi dari dulu udah seperti itu, datangnya dari mana juga aku nggak tahu, pokoknya punya prinsip seperti itu. Orang mau mencaci aku, mau membenci aku, mau apa itu sebenarnya bukan urusanku, itu urusan mereka gitu. Kalau aku urusannya ya urusanku saja gitu. Jadi nggak terlalu shock dibully, dicaci, difitnah, katanya masuk Kristen demi sekardus mie sama sekarung beras. Nggak ada. Aku tuh nggak kenal orang-orang Kristen sih. Jadi bisa ada yang tanya, yang ngajarin siapa? Nggak ada. Nggak ada yang ngajarin Tuhan langsung. Nah, di situ kan aku jadi makin gini loh. Iya ya maksudnya kok pengejawantan Allah itu bisa di muka bumi sebagai manusia sempurna insanul kamil, padahal kan aku tahu manusia sempurna itu ya cuman Isa ini Yesus ini gitu. Itu udah mengganggu, mulai ganggu gitu kan. Terus keinginan tahuan aku besar banget sampai-sampai akhirnya gini aku cari pendeta gitu, ingin pinjam Alkitabnya gitu. Hanya ketemulah satu gereja kan yang dekat dengan kampusnya aku itu. Aku pinjam Alkitabnya gitu. Cuma kan apa ya, karena mungkin tebel gitu kan, ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Aku tertarik cerita Nabi Musa aja tuh. Jadi baru baca sampai kisah Nabi Musa, nggak ada nggak baca perjanjian baru, enggak. Habis itu udah tutup. Alkitabnya nggak pernah aku buka-buka lagi. Cuma gini, aku harus tahu waktu itu kan, aku harus tahu sisi kebenaran dari kacamatanya yang tidak benar gitu kan. Karena dengan itu aku sudah punya pemahaman begitu gitu. Aku harus tahu, justru harus tahu kebenaran atau tahu tahu yang terang dari sisi yang gelap gitu. Jadi aku bisa melihat terang itu nyata gitu. Aku harus tahu kebenaran itu justru dari yang paling tidak benar, dan itu kan iblis gitu kan. Aku ingin tahu kitabnya iblis gitu. Jadi aku cari kan, cari-cari gitu.
aku cari kan ada Satanic Bible itu namanya, atau Injil Setan kan. Di situ aku baca gitu kan. Oh, ternyata di situ gini, karena ada 4 kitab ya, kitab nomor 1 tuh eh, kitab Satan gitu, nomor 2 itu Lucifer, nomor 3 itu Belial, nomor 4 itu Leviathan gitu. Satan ini organisasinya ya, yang maksudnya ini perkumpulan para malaikat-malaikat yang memberontak sama Tuhan itu. Lucifer ini sama sebenarnya kan, cuma kan ada yang panggil dia Helel, Sahar kayak gitu. Cuma aku yang mengacu pada sosok iblis aja lah udah, untuk mempermudah itu iblis semua gitu kan. Terus si Lucifer ini kan ini apa, penguasa udara itu, kalau itu ya semacam elemen udara. Terus si Belial ini kan yang di daratan, untuk ngatur-ngatur para malaikat kegelapan di daratan. Leviathan itu yang di lautan atau air. Jadi yang khusus dunia kegelapan udara itu Lucifer itu atau Helel itu. Artinya bintang timur kan. Atau Venus, itu banyak artinya lah sebenarnya. Cuma aku nggak mau jauh jelasin masalah namanya, yang penting itu satu sosok iblis semua itu kan. Nah di situ anehnya gini, di kitab-kitabnya ya, satu itu justru ini loh, apa, mendorong pertumbuhan agama-agama gitu kan. Terus mengajarkan kebaikan gitu kan, filosofi, ilmu pengetahuan gitu, filsafat gitu. Itu di situ diajarkan itu kemerdekaan manusia sebagai pribadi yang sempurna dan gini-gini itu. Tapi ada satu hal itu, aku nggak usah jelasin isinya. Intinya isinya itu seperti itu kan, kebajikan juga dijelasin di situ kan, kemerdekaan manusia dari perbudakan dan sebagainya. Pokoknya baik-baik itu acaranya, bahkan mengasihi sesama gitu kan, perdamaian gitu di situ. Jadi nggak iblis itu nggak berjalan di jahat aja gitu. Di ini juga di bidang kebaikan, tapi ada satu hal yang aku garis bawah itu, yang aku akhirnya ganggu sekali ya. Mereka semua ini, kitab ini tuh menolak Yesus Kristus. Aku kaget kan di situ. Ya shock juga sih. Shock juga. Kok kenapa hanya nolak Yesus Kristus gitu. Jadi kesimpulannya di situ kan, mereka ini para iblis ini atau malaikat-malaikat pemberontak ini. Ini sebenarnya enggak ini kan, bukan nyembah Lucifer, enggak nyembah di kelompok malaikat ini, enggak nyembah-nyembah siapapun. Cuma mereka ini saling bekerja sama gitu kan, untuk memberontak ke Tuhan, intinya gitu. Karena si Lucifer ini ingin jadi Tuhan, intinya seperti itu. Jadi nggak ada istilah mereka berjalan di catat, enggak, justru yang ini menipu manusia kan, ketika mereka ini mengajarkan kebajikan, kebaikan, amal ibadah gitu kan, agama-agama itu didorong pertumbuhan agama-agama semuanya, kecuali satu, menghujat Yesus Kristus itu. Aku kaget kan di situ. Kenapa, ada apa dengan Yesus kan gitu kan. Waktu itu aku belum ngerti kealahan dan sebagainya. Nggak ngerti lah. Pokoknya di situ kok kenapa Yesus Kristus. Nah di situ aku mulai terganggu banget. Meskipun gini, meskipun misal Tuhan nggak datang ke aku aja, aku udah shock gitu kan, udah shock. Aku tetap harus ikut Tuhan Yesus. Karena di situ iblis dan anti Yesus gitu. Kalau iblis anti Yesus ini, para malaikat kegelapan anti Yesus, berarti Yesus tuh yang benar dong gitu. Itu ganggu sekali di pikirannya. Gimana ya gitu kan, udah dingin, tanganku dingin gitu kan. Eh, Berkecamuk lah intinya. Sebenarnya itu yang aku berarti harus ikut Tuhan Yesus kan gitu. Itu udah mengganggu banget di benaknya aku, itu sangat mengganggu itu. Apalagi di situ kan
dia ini si para iblis ini kan mempunyai dua jalan gitu untuk menyesatkan. Di situ dikatakan begitu di risalahnya ya. Jadi jalan ateistik dan jalan teistik gitu. Jadi memang di ateistik ini yang justru terang-terangan menolak Yesus Kristus. Tapi yang teistik ini kan lewat jalur agama gitu. Jadi itu yang membahayakan kan yang di situ. Lewat jalur agama, ngajarin yang benar gitu, jalan kebenaran. Seolah benar gitu kan, seolah benar gitu. Kebaikan, kebijaksanaan gitu. Terus amal ibadah gitu, dan sebagainya. Pokoknya yang baik-baik gitu, kelihatan perbuatan baik gitu. Tapi nolak Yesus gitu. Jadi jalurnya dua, jalur ateis sama jalur justru nggak ateis, jalur agama ateistik gitu. Aku nambah shock kan, kenapa ya? Kenapa mereka hanya anti itu? Nah aku ungkapin itu kan, pulang ke rumah gitu kan, karena memang nunggu wisuda aja. Aku minta izin sama ibu itu. Ibu Intan, gimana kalau ikut Kristen gitu, ikut Tuhan gitu. Intan masuk Kristen. Oh, marah-marah dia kan. Mending aku kehilangan telur satu gitu istilahnya gitu. Itu sama aja anak satu. Karena aku takut kualat gitu. Aku mundur lagi gitu. Duh gimana ya? Gak diizinin gitu. Aku takut kualat gitu. Ah mungkin kalau nanti aku udah kerja gitu. Nekatnya aku gitu. Cuma aku curhat kan sama temen lah. Ini ibuku gini. Udah terus kamunya gimana gitu kan. Aku nggak berani nanti kualat ya gitu. Aku takut lah gitu. Udahlah aku inilah maksudnya aku gini aja dah nggak punya agama gitu agnostik aja udah aku tetap berjilbab dan sebagainya tapi aku udah nggak mau lah gitu aku sebenarnya mau Kristen gitu tuh udah dari dulu terus kerja itu uh, izin lagi udah kerja kan ibu Intan tak Kristen marah-marah lagi gitu kalau kamu Kristen mendingan apa nggak punya anak kamu gitu akunya takut lagi kan mundur lagi maju mundur berkali-kali akhirnya jadi perdebatan sering karena aku tuh kan kalau udah gitu tahu kok apa aku harus dipaksa begini gitu kan jadinya sering debat sering kritik gitu kan kritik-kritik ajaran bahwa di luar Yesus itu salah soalnya kan iblis itu nyiptain agama bu ini untuk biar manusia itu sebenarnya tujuannya satu biar manusia itu menolak Yesus Kristus gitu ya marah-marah gitu nggak percaya cuma kadang-kadang ya aku tetap berani gitu kan ngomong apa adanya yang aku tahu iblis itu cuma anti Yesus loh gitu gitu tapi dia kadang diem gitu karena akunya nyerocos terus kan tuh dan baca ini di kitab satanik ini tuh namanya ini itu aku rinci cuma nggak usah dirinci di sini kalau mau tahu silahkan cari sendiri cuma kalau di Google mungkin udah diringkas ya kalau aku dulu kan bacalah ada risalah itu kan ada nah terus habis itu dah aku rumah tangga dan sebagainya itu kan terus hancurlah berkali-kali gitu kan kayaknya nggak tenang gitu hatinya nggak ada ketenangan nggak ada kedamaian gitu. Kok aku nggak tenang nggak damai gitu sampai suatu hari uh, ibu itu mau meninggal. Itu ibu mau meninggal. Aku dipanggil kan. Dia itu nggak pernah loh ke aku tuh lembut gitu kan. Orangnya kan keras, kaku gitu. Tapi pas besok mau meninggal tuh manggil. Secara khusus itu nggak ada orang. Makanya saudara sudah ngatain aku halu itu. Ibu nggak pernah ngomong. Tapi itu benar-benar ibu manggil. Aku berdua, hanya berdua. Sini kamu mau lanjut gitu kan. Iya ibu, Intan mau lanjut gitu. Terus dia gini, minta dicium ibu nok, tak cium, terus minta dipeluk ada apa. Ibu minta maaf gitu. Itu kamu yang benar, ibu yang salah gitu. Itu jelas banget. Kamu yang benar, ibu yang salah.
kamu lanjut. Iya Bu, udah lanjut aja tapi ibu nggak bisa nampingin. Kamu tahu ya resikonya. Iya ibu, Inta mah nggak peduli gitu kan. Terus semangat nok gitu kan. Ada Tuhan gitu, dia semangatin gitu kan. Iya Bu, terima kasih. Di situ aku lega. Tapi waktu itu Tuhan belum datang itu. Nah, ibu akhirnya besoknya meninggalkan di pangkuannya aku. Terus sudah nggak lama itu bulan sekitar April, itu bulan April 2020. Tapi aku lupa nggak nyatet tanggalnya itu, aku kan kehilangan segalanya lah intinya. Kehilangan segalanya, Tuhan tuh datang gitu. Habis hujan-hujanan aku itu sebenarnya rebutan anak, itu anak perempuan kan. Aku tuh kan sama ini anak perempuan ini mungkin lebih sayang daripada ke anak-anak laki-laki itu kan. Jadi kemanapun dia sama, tapi direbut juga gitu. Padahal aku udah nggak minta apapun karena aku bercerai gitu kan. Nggak minta apapun dari dia gitu kan. Hanya minta anak ikut aku gitu yang perempuan. Tapi iya gitu kan. Iya, tapi ternyata perjalanan waktu dia diambil itu. Aku nengok nggak nggak dikasih gitu. Aku ke sana nggak dikasih. Padahal aku ini sama anak perempuan ini tidur aja gitu, kemana-mana aja selalu bareng gitu kan, nggak pernah pisah gitu. Jadi kayak apa rasanya kan dipisahkan. Ya aku di situ putus asa gitu kan, bukan karena aku kehilangan semuanya, enggak, cuma kehilangan anak perempuan ini. Di situ aku mulai bertanya gitu sama Allah kan, ya Allah, kalau kamu emang nggak kejam, nggak kayak gini gitu kan, aku kan nggak jahat gitu, kenapa seperti harusnya kan dia yang jahat gitu. Tahu-tahu ya itulah ada sinar cahaya kan, tadinya kecil jadi terang-terang terang, itu benar-benar nyata kan, itu Tuhan Yesus itu, dan dia mulai bicara gitu kan, aku dipeluk pundaknya, dan itu mungkin momen yang aku terima kasih gitu kan, benar-benar nggak bisa aku lupakan gitu. Itu momen-momen yang merubah segalanya gitu, dari hatiku sampai hidup dan cara berpikir aku. Itu dia hanya bilang nggak banyak sih. Cuma setelah itu mah memang dia mau ngajari sendiri. Aku tuh jarang baca Alkitab ya, tapi apa yang dari dia itu di Alkitab ada semuanya. Jadi dia ngajarin pertama itu yang dia. Kamu katanya mau lihat Allah gitu. Dia masih pakai kata Allah itu kan. Terus aku ya Allah itu Intan. Aku ini Allah. Terus ya nggak tahu, pokoknya aku langsung itu terima aja gitu. Karena waktu itu damai banget gitu. Yang tadinya aku tuh kacau, kacau banget itu malah mau bunuh diri itu kan. Terus dia bilang, Intan, akulah jalan kebenaran dan hidup itu. Ikutilah aku gitu. Terus dia bilang, tak ada pertolongan di bawah kolong langit ini. Kalau nggak melalui aku nggak ada keselamatan. Itu Intan, di situ aku takut banget. Bisa sih gak ada keselamatan gitu. Aku tuh kan orangnya sebadung apa gitu, badung banget gitu. Nggak bisa nangis gitu. Orang itu nggak bisa nangis. Itu nangisnya nangis ngamuk Kak dulu kalau misalnya sama ibu nggak diturutin gitu. Maunya itu nangis ngamuk, bukan nangis sedih. Itu orangnya nggak sedihan gitu loh. Tapi saat itu bisa benar-benar aku tuh bisa nangis. Nangis yang nggak pernah seumur hidup aku nangis terus lembut hatinya itu, karena aku orangnya sangat keras gitu kan, badung bandel banget gitu. Mungkin gak ada lah anak sebadung aku, laki-laki pun waktu itu mungkin gak ada yang sebadung aku lah.
Tapi saat itu kok bener-bener kayak disentuh gitu, lembut banget. Damai-damai, damai nggak bisa aku katakan ya kayak apa dampaknya aku jadi damai banget. Terus dia bilang aku suruh maafin gitu orang-orang itu kan. Tapi aku bilang nggak bisa gitu, masa jahat gitu, maafin mudah gitu. Tapi Tuhan bilang bisa, nanti kamu tidur, nanti bisa, besok bisa sembuh tuh. Tapi aku waktu itu nangis terus. Tuhan nerangin gitu. Ya, jangan nangis, jangan sedih. Aku tuh sayang kamu. Kamu anakku sekarang. Gitu. Di situ aku kayak ada sosok pengganti ya kayak ayahku kan udah meninggal gitu kan. Jadi damai kayak ayahku sendiri. Jadi kok langsung akrab gitu loh. Bisa langsung akrab. Terus aku panggil dia, kan ingat waktu SMA manggil dia papa kan waktu di mimpi itu. Saya langsung panggil papa gitu. Ya udah papa. Udah kamu tidur nanti sakit hati kamu hilang, benci kamu hilang, percaya. Terus iya papa. Udah aku tidur nurut kan. Bersih-bersih gantikan karena aku hujan-hujanan itu. Kayak orang stres. Terus aku tidur. Iya itu ajaib. Bangun itu kok aku aneh ya gitu. Nggak ada benci, nggak ada sakit hati. Pokoknya hilang semua gitu. Nah aku berani ke gereja akhirnya. Aku berani kayak punya semangat. Aku akhirnya ke gereja, dikira aku kalau misalnya ke gereja bisa langsung dibaptis gitu kan karena nggak tahu. Sama sekali belum tahu, tapi aku udah percaya. Belum tahu kealahan itu kayak gimana itu belum tahu. Tapi aku jadi tahu di situ kan. Nanti apa perjalanan waktu Tuhan ngajarin sendiri kan. So, aku ke gereja, aku ngobrol-ngobrol sama yang di gereja itu kan. Nah, terus aku pulang, aku gembira gitu kan. Karena aku orangnya kan gini, kalau misalnya apa meyakini sesuatu terus aku yakin itu benar gitu. Aku tuh nggak mau menafik gitu. Jadi benar-benar inilah terbuka gitu kan. Nah aku langsung di Facebook itu juga I love you Jesus gitu tuh kan bikin kaget. Dan upload-upload tentang Tuhan Yesus. Cuma kan karena belum ngerti banget tentang kekristenan kan paling-paling itu I love you Jesus dan sebagainya. Dan itu bikin gempar kan. Nggak ada angin, nggak ada hujan. Tahu-tahu seperti itu pada nanya, pada chat terus. Aku jawab apa adanya. Iya, aku sekarang ikut Tuhan Yesus gitu. Kakakku kaget juga kan gitu. Kamu kesurupan inilah. Ada yang bilang itu jin yang datang, itu hayalan halu. Nggak masalah, yang penting yang jelas aku nggak halu. Yang jelas aku ngerti gitu kan. Terus habis itu Tuhan ngajarin sendiri kan. Sering datang Allah itu. Jadi yang memang Tuhan tekankan itu kealahannya dulu gitu. Allah itu roh intan. Jadi iblis juga Allah itu dijelasin ke aku tuh. Jadi iblis juga Allah intan. Jadi gini, Allah itu roh intan. Dibagi dua kuasa. Allah dalam kuasa Roh Kudus, kasih dan kebenaran. Yang satunya itu Bapa pendusta namanya itu. Itu Allah dalam kuasa roh iblis. Penguasanya yaitu Lucifer gitu. Tapi kan karena aku dari kuliah sudah tahu gitu kan si Lucifer. Kalian oh iya, ya akunya juga ini bilang sama Tuhan. Ya di kitabnya iblis kenapa cuma sama Tuhan ya apa antinya gitu. Dari situ baru Tuhan jelasin kayak misalnya ada yang nanya kenapa di perjanjian lama itu kok Allah di perjanjian baru sudah jadi Yesus Kristus gitu. Terus Tuhan bilang di perjanjian lama Allah itu dari jadi aku dibukain kitab kejadian itu karena asal mulanya kan kesalahan dari situ. Kenapa manusia berdosa pun kan dari situ dulu. Jadi dulu kan sekelompok malaikat ini yang dinamakan Lucifer ini kan
memberontak kan, ingin jadi Tuhan sama seperti Tuhan. Akhirnya diusirkan, kalah oleh Michael. Tapi sebenarnya yang aku saksikan sih Michael ini kan karena ada Tuhan Yesus aja itu bantuin dia, akhirnya si Lucifer bisa jatuh ke bumi sama seperti malaikatnya itu. Itu aku diperlihatkan, enggak cuma diterangkan, tapi memang benar-benar diperlihatkan sama Tuhan gitu kan. Nah di situ akhirnya menciptakan baratnya manusia itu. Nah si ini kan dendam, kenapa kok aku diusir, akhirnya kok ada manusia itu. Cuma gini, Tuhan tuh sebenarnya gini, waktu bilang mari kita ciptakan sesuai dengan gambar Allah kan gitu, manusia sesuai dengan itu. Aku nggak mau menjelasin karena nanti ada perdebatan. Cuma memang kenapa sesuai dengan gambar Allah itu, tapi semoga ini nggak jadi perdebatan karena itu sebenarnya apa yang aku ceritakan kan buat aku pribadi. Itu sesuai dengan gambar Allah, maksudnya dulu manusia itu roh gitu. Manusia itu roh kayak Allah ini. Jadi begitu makan buah pengetahuan itu, rohnya jatuh ke kedagingan itu. Saya nggak bisa lagi menyaksikan Allah lagi. Karena daging dan roh itu kan jauh beda. Itu makanya Tuhan kan sama aku menekankan untuk jadi manusia roh gitu kan. Itu yang sebenarnya yang sangat Tuhan tekankan ke aku. Jangan jadi manusia daging, jangan sama seperti dunia kayak gitu. Itu sangat ditekankan di aku, jadi manusia roh. Itu akhirnya manusia karena makan itu, kan nelan buah pengetahuan itu, jatuh dalam dosa gitu. Dan obat dosa itu maut, itu kata Tuhan kan begitu kalau jelasin ke aku itu. Dan maut ini kan rohnya manusia ini kan terikat sama para penguasa kegelapan ini, sama si Lucifer ini. Ya memang gini, aku menggunakan Lucifer sebenarnya kan banyak apa ya yang depatin itu enggak ada di Alkitab Lucifer. Ya aku ini mempermudah gitu, tapi ini sosok iblis apa pokoknya. Pak Intan, nah, tunggu sebentar ya. Iya. Pak Arya SA ini ada 2. Yang diserupakan yang mana ya? Yang AS atau bukan? Yang apa maksudnya? Yang AS atau yang ada fotonya? Sebentar, Mbak Intan, sebentar. Tolong Oh, dong. S itu kayaknya dibuat ada AS saya salah. keluarin ya. Maaf ya, saya keluarkan yang AS. apa? AS itu putra. Palingan Yang putra. AS dikeluarkan. Yang security tolong dibantu dong kalau misalnya ada yang mencurigakan langsung action ya. Security-nya siapa sih? Iya. Hadir. Oke, thank you ya. Thank you. Dipir asap Sambil baca WA grup, Bro. Thank you. Ya, Mbak Intan, lanjut Mbak Intan. itu si Iya Pri kan. Asap. Pri Asap. Si Nasir. Iya lanjut. Ya udah lanjut aja. Iya. Iya. Ya Tuhan kan karena si Adam Hawa ini atau cikal bakalnya manusia ini menelan itu buah pengetahuan kan, akhirnya jatuh ke kedagingan gitu kan. Kalau ngejelasin ke aku kan, kalau Tuhan menggunakan bahasa mudah gitu kan, nggak bahasa rumit-rumit yang orang Alkitabiah itu yang debatin aku ini itu. Kalau ke aku intinya aku paham gitu. Tuhan itu bikin seperti itu biar aku tuh paham gitu, paham langsung. Tapi intinya kan manusia itu nggak bisa lihat putus gitu. Ikatan sama Allah itu putus, jadi rusak gitu. Tuhan tuh bilang begitu. Terus akhirnya kan jatuh dalam dosa. Dosa itu kan upahnya maut, intan maut ini ya berarti nanti rohnya ini intinya dimiliki sama si iblis gitu. Sama si Lucifer ini. Nah, karena itu Tuhan ingin manusia selamat untuk ini kan biar manusia itu tidak terlalu terputus, itu kan bikin hukum-hukum itu di Perjanjian Lama itu kan banyak hukum, ada Zabur, Taurat itu agar manusia itu
bisa mampu gitu, mampu untuk mengkuduskan lagi, untuk tersambung lagi sama Allah itu kan. Setiap dosa kan kalau dulu dikasih korban gitu kan, korban sembelihan, korban bakaran gitu kan, untuk menebus tadi dosa itu. Jadi perlu nyawa gitu kata Tuhan tuh kalau jelasin ke aku. Nah, ternyata nggak bisa gitu, manusia kecenderungan dosanya masih ada. Jadi tetap ke banyak yang masuk ke alam maut itu. Dari zaman Adam itu tetap masuk ke alam maut intan. Dan dijemput sama malaikat-malaikat maut. Jadi resikonya kan yang tidak bisa menjalankan hukum-hukum Taurat 100% atau nggak bisa mensucikan dirinya gitu benar-benar suci gitu kan tetap masuk dalam lingkaran iblis itu, maksudnya maut itu. Jadi tetap harus dijemput malaikat-malaikat maut. Malaikat-malaikat maut ini sebenarnya kan malaikat-malaikatnya iblis, Lucifer itu. Dan itu di situ dijelaskan namanya Abaddon, dulu namanya Muriel. Dulu sebelum jadi Abaddon, jadi iblis namanya malaikat Muriel. Tapi terus dia itu satu sosok 1000 nama gitu kan. Kalau di ajaran agamanya aku yang dulu kan Israel gitu kan. Yang lainnya itu ada Yama, ada Apollyon gitu kan. Tapi itu sebenarnya Abaddon, iblis penguasa alam maut itu. Jadi nanti di situ kan ya pokoknya dihajar lah intinya seperti itu kan. Karena iblis ini nggak mau intinya manusia itu selamat gitu. Nah, karena ternyata manusia tuh nggak bisa gitu menjalani hukum Taurat itu nggak bisa. Banyak yang gagal itu ya, tapi ada yang enggak sih, ada yang berhasil gitu kan. Tapi kan jarang, umumnya manusia itu kan tetap ngelakuin salah, sedangkan itu benar-benar harus 100% hukum Taurat itu dijalani baru manusia itu terlepas dari hukum itu, dari maut itu gitu. Ternyata nggak bisa, tetap banyak yang masuk ke alam maut. Dan Tuhan jadi manusia itu di perjanjian baru. Jadi di perjanjian baru udah memutuskan untuk dia sendiri yang menjalani hukum Taurat itu 100% itu, mengorbankan, karena kan setiap dosa harus berkorban kan, zaman perjanjian lama itu korban sembelihan, korban bakaran itu. Aku dulu nggak ngerti sama sekali ya itu, semua Tuhan yang jelasin, karena aku misalnya baca sendiri gitu di Alkitab, aku tuh bingung, lagian pusing gitu kan. Misalnya baca-baca itu malah nggak ngerti, bingung kan itu. Jadi Tuhan tuh menjelaskan yang mungkin bahasa sederhana ke aku itu agar aku paham. Makanya dia itu cenderung kalau ke aku tuh lebih sederhana, lebih simpel gitu. Nah, terus dia turun jadi manusia untuk memang itu, untuk menjalankan hukum Taurat itu 100% dan memperlihatkan akibat itu, akibat maut itu bagaimana di tiang salib itu. Nah, sebenarnya gini, kan dia kan sudah menjalani itu kan semuanya itu kan, karena dia itu kan Roh Kudus itu sendiri kan, dari Roh Kudus. Jadi kan dia mewakili gitu, mewakili karena semua manusia kan dulu berasal dari dia. Maka ketika dia berkorban kan itu sudah mewakili seluruh manusia gitu. Jadi benar-benar sudah diwakili dia itu menjalani seluruh hukum Taurat itu, berkorban itu. Ya darahnya itu kan suci itu. Jadi itu cukup untuk menebus seluruh kesalahan manusia, biar manusia tidak merasakan sakaratul maut dan tidak berurusan lagi dengan malaikat-malaikat maut, malaikat iblis itu. Jadi dia itu di tiang salib itu bilang Eli mana sabaktan, itu juga dijelaskan ke aku itu. Maksudnya gini, dia itu waktu bilang itu tuh dia itu memperlakukan dirinya sebagai manusia. Ini loh, kalau penderitaan paling besar itu ketika kita ditinggalkan Allah, terputus dengan Allah, kita akan binasa gitu. Ternyata binasa itu bukannya terus roh kita hancur, enggak, binasa itu kan terputusnya roh kita ini dengan Allah selamanya itu penderitaan luar biasa.
Itu penderitaan yang sangat luar biasa. Dan itu memang aku juga merasakan gimana sakitnya roh disiksa sama sakitnya daging tubuh. Itu misalnya gini, mungkin kalau misalnya tubuh dipecut gitu. Nah, kalau roh yang dipecut itu mungkin 1000 kali sakitnya gitu. Karena roh ini tubuh asli itu yang sangat sensitif itu. Benar-benar kita itu kalau ketika menjadi roh itu. Jadi aku juga di pengalaman gitu, pengalaman menjadi benar-benar roh aja gitu. Untuk perlu nyawa gitu kata Tuhan tuh kalau jelasin ke aku. Nah, ternyata nggak bisa gitu. Manusia kecenderungan dosanya masih ada. Jadi tetap banyak yang masuk ke alam maut itu. Dari zaman Adam itu tetap masuk ke alam maut intan. Dan dijemput sama malaikat-malaikat maut. Jadi resikonya kan yang tidak bisa menjalankan hukum-hukum Taurat 100% atau nggak bisa mensucikan dirinya gitu benar-benar suci gitu kan tetap masuk dalam lingkaran iblis itu maksudnya maut itu. Jadi tetap harus dijemput malaikat-malaikat maut. Malaikat-malaikat maut ini sebenarnya kan malaikat-malaikatnya iblis Lucifer itu. Dan itu di situ dijelasin namanya Abaddon, dulu namanya Muriel. Dulu sebelum jadi Abaddon jadi iblis namanya malaikat Muriel. Tapi terus dia itu satu sosok 1000 nama gitu kan. Kalau di ajaran agamanya aku yang dulu kan Israel gitu kan. Yang lainnya itu ada Yama, ada Apollyon gitu kan. Tapi itu sebenarnya Abaddon, iblis penguasa alam maut itu. Jadi nanti di situ kan ya pokoknya dihajar lah intinya seperti itu kan. Karena iblis ini nggak mau intinya manusia itu selamat gitu. Nah, karena ternyata manusia tuh nggak bisa gitu menjalani hukum Taurat itu nggak bisa. Banyak yang gagal itu ya, tapi ada yang enggak sih, ada yang berhasil gitu kan. Tapi kan jarang umumnya manusia itu kan tetap ngelakuin salah, sedangkan itu benar-benar harus 100% hukum Taurat itu dijalani baru manusia itu terlepas dari hukum itu, dari maut itu gitu. Ternyata nggak bisa, tetap banyak yang masuk ke alam maut. Dan Tuhan jadi manusia itu di perjanjian baru. Jadi di perjanjian baru udah memutuskan untuk dia sendiri yang menjalani hukum Taurat itu 100% itu mengorbankan karena kan setiap dosa harus berkorban kan zaman perjanjian lama itu korban sembelihan, korban bakaran itu. Aku dulu nggak ngerti sama sekali ya itu semua Tuhan yang jelasin karena aku misalnya baca sendiri gitu di Alkitab aku tuh bingung lagian pusing gitu kan misalnya baca-baca itu malah nggak ngerti bingung kan itu jadi Tuhan tuh menjelaskan yang mungkin bahasa sederhana ke aku itu agar aku paham makanya dia itu cenderung kalau ke aku tuh lebih sederhana lebih simpel gitu. Nah terus dia turun jadi manusia untuk memang itu untuk menjalankan hukum Taurat itu 100% dan memperlihatkan akibat maut itu bagaimana di tiang salib itu. Nah sebenarnya gini kan dia kan sudah menjalani itu kan semuanya itu kan karena dia itu kan Roh Kudus itu sendiri kan dari Roh Kudus. Jadi kan dia mewakili karena semua manusia kan dulu berasal dari dia. Maka ketika dia berkorban kan itu sudah mewakili seluruh manusia gitu. Jadi benar-benar sudah diwakili dia itu menjalani seluruh hukum Taurat itu berkorban itu ya darahnya itu kan suci itu. Jadi itu cukup untuk menebus seluruh kesalahan manusia biar manusia tidak merasakan sakaratul maut dan tidak berurusan lagi dengan malaikat-malaikat maut, malaikat iblis itu. Jadi dia itu di tiang salib itu bilang Eli mana sabaktan itu juga dijelaskan ke aku itu. Maksudnya gini, dia itu
waktu bilang itu tuh dia itu memperlakukan dirinya sebagai manusia. Ini loh, kalau penderitaan paling besar itu ketika kita ditinggalkan Allah, terputus dengan Allah, kita akan binasa gitu. Ternyata binasa itu bukannya terus roh kita hancur, enggak. Binasa itu kan terputusnya roh kita ini dengan Allah selamanya. Itu penderitaan luar biasa. Itu penderitaan yang sangat luar biasa. Dan itu memang aku juga merasakan gimana sakitnya roh disiksa sama sakitnya daging tubuh. Itu misalnya gini, mungkin kalau misalnya tubuh dipecut gitu. Nah, kalau roh yang dipecut itu mungkin 1000 kali sakitnya gitu. Karena roh ini tubuh asli itu yang sangat sensitif itu. Benar-benar kita itu kalau ketika menjadi roh itu. Jadi aku juga di pengalaman gitu, pengalaman menjadi benar-benar roh aja gitu. Mbak Intan ini Mbak Intan. Iya. Ke pengalaman yang Mbak Intan sampaikan ini setelah dibaptis atau sebelum dibaptis? Setelah, maksudnya ini, setelah aku yang lagi. Ikut Tuhan. Apa? Setelah ikut Tuhan itu. Ya Tapi setelah belum dibaptis. Sudah. Kan aku Oh, kan sudah. cepat karena minta cepat-cepat baptis gitu. Jadi begitu sudah dibaptis, sudah belajar di gereja, dibaptis, lalu terjadilah proses penglihatan ini gitu ya. Karunia penglihatan ini gitu ya. Iya. Tapi kan sebenarnya dari kecil udah bisa ngeliat-ngeliat begitu. Cuma kan kalau dulu kan lebih ngeliat-ngeliat. Nggak ngerti dulu ya. Dulu nggak ngerti. Kata Tuhan sih, kamu tuh itu juga dari aku gitu. Pernah ngomong seperti itu. Itu juga dari aku, cuma kamu nggak ngerti aja. Jadi sebenarnya dia itu kan lebih tahu lah gitu kan. Terus kan dia penglihatan, Mbak Intan maaf, iya. penglihatan yang selama ini Mbak Intan peroleh, itu ketika Mbak Intan mau tidur kah, atau waktu berdoa kah, atau tiba-tiba aja misalnya lagi kerja, tiba-tiba datang penglihatan itu? Kadang tiba-tiba lagi ngobrol sama teman misalnya kan. Kadang ngobrol sama teman, itu terus aku diem terus, ada apa gitu. Ada orang mau meninggal itu, tadi aku lihat dia diseret-seret. Serem amat. Israel gitu. Kayak kemarin baru kejadian kan, aku kok lihat perempuan gitu kan, perempuan kemarin itu, perempuan diseret Israel terus dilempar ke maut gitu kan dalam. Terus tubuhnya digerogotin ular kecil-kecil, aku bilang gitu. Orang sini gitu. Siapa Mbak? Udah tunggu aja siapa. Tadi kejadian. Ada yang meninggal. Perempuan. Jadi orang sini kan tadi juga pada kaget. Tapi kan sebenarnya udah berkali-kali ya, makanya kan percaya. Karena setiap aku begitu, kadang-kadang aku selipkan itu orang yang nggak hidup di dalam Tuhan Yesus. Kadang-kadang tak selipkan gitu. Karena kalau yang hidup di dalam Tuhan Yesus nggak akan ngalami seperti itu. Nah terus kan aku lanjut ya. Lanjut yang tadi. Boleh. Iya, terus itu Kan kan. tadi sampai tidak mengalami sakratul maut ya? Iya, kalau jadi orang umat yang Tuhan. Kan gini, kan kenapa di Perjanjian Lama orang masih ketemu dengan tadi kan bisa dibawa sama malaikat-malaikat maut gitu kan. Di Perjanjian Lama loh kan manusia itu tetap yang nggak bisa menjalankan hukum Taurat 100% tetap dijemput sama malaikat maut. Kan gitu di Perjanjian Lama. Tapi di Perjanjian Baru ini sebenarnya kalau kita hidup di dalam Tuhan Yesus sudah nggak berurusan dengan maut gitu. Sudah nggak berurusan dengan sakaratul maut, apalagi berurusan dengan malaikat-malaikat maut ini. Karena sebenarnya malaikat maut ini kan perintahnya si Allah dalam kuasa kegelapan itu Lucifer. Itu untuk dibawa ke alam maut itu. Gitu. Karena tadi tidak bisa menjalankan hukum Taurat 100%. Manusia itu harus suci. Gitu. Sedangkan kan kita nggak bisa. Gitu.
nggak bisa suci. Nah, Tuhan Yesus itu menjalankan semua itu untuk kita loh. Padahal enak kan, kita cukup tinggal dalam Dia, percaya Dia, mencintai Dia gitu. Nanti kita nggak urusan lagi dengan sakaratul maut, dengan malaikat-malaikat maut. Jadi ibaratnya iblis sudah kalah gitu, dan nggak berdaya gitu. Tapi kenapa gitu? Cuma ya gini, kalau misal jelasin seperti itu gitu kan, kadang-kadang manusia tetap nggak bisa percaya. Cuma gini loh harusnya gitu. Aku tuh Oke. cuma satu hal aja gitu, satu hal kenapa aku begitu fanatiknya sama Tuhan Yesus. Karena itu tadi, aku kan belajar dari pihak iblis gitu kan, kitab-kitab iblis itu kan, itu hanya anti Yesus Kristus saja. Kan kalau misal itu, Antikris iya, ya. antikris. Gini, kalau misal gini, iblis itu anti, berarti yang diantikan itu kan kebenaran yang mutlak. Gitu kan. Karena iblis anti gitu. Berarti yang diantikan sama si iblis ini kan kebenaran yang sejati itu. Kita nggak perlu nanya gimana-gimananya gitu kan. Aku nggak melihatnya begitu. Kalau iblis hanya anti Yesus Kristus, berarti itu Yesus Kristus adalah kebenaran yang sejati itu. Allah yang sejati. Karena tadi Allah itu kan roh. Gitu kan. Kita nggak bisa ngelihat Allah dari fisik. Kok Tuhan kok nggak berdaya? Itu dia, mereka yang bilang seperti itu nggak tahu. Maksudnya Tuhan itu kayak begitu. Itu kan dia lagi menjalani keseluruhan hukum Taurat untuk seluruh manusia itu. Jangan lihat itu disiksa, itu kan berarti dia menyamakan Tuhan dengan fisik itu. Padahal kan lihatnya roh kan gitu. Rohnya Allah itu kan roh. Jadi makanya Tuhan itu kan menekankan sama aku untuk menjadi manusia roh kan. Jangan manusia daging itu. Daging ini kan terbatas. Terpenjara. Apa yang dilihat mata kita aja itu tipuan semua. Apa yang didengar telinga kita itu tipuan. Bahkan rasa yang kita rasakan ini asin itu kan hasil dari saraf kita yang mengatakan, nggak aslinya gitu kan. Jadi sebenarnya yang nyata itu justru yang nggak terlihat itu. Itu kata Tuhan kan begitu kalau sama aku. Yang nyata ya roh, bukan daging ini. Yang nyata itu roh. Maka jadi manusia roh kalau mau lihat aku gitu. Karena aku adalah roh. Itu. Pas aku jadi manusia itu ya karena itu tadi dalam misi menyelamatkan manusia biar tidak berurusan lagi dengan maut, dengan malaikat-malaikat maut itu. Karena aku diperlihatkan bagaimana alam maut itu kan. Bagaimana mereka yang tidak hidup di dalam Tuhan Yesus dihajar habis-habisan. Dipermainkan Nanti, habis-habisan. Bagian itu nanti off air aja ya kita omongin ya. Ya, Yang ya itu intinya Tuhan di ya. tiang salib itu jalani itu kan. Dan itu akibatnya diperlihatkan kalau tidak hidup, tidak nyambung dengan Allah itu di tiang salib itu disalibkan kayak begitu. Itu yang diperlihatkan. Itu penderitaan paling menderitanya, maka dia berkata eleli mana sapaktani itu kan. Itu karena luar biasanya kalau kita itu tidak hidup di dalam Allah, meninggalkan Allah, terputus selamanya dengan Allah itu. Yes. Karena itu tadi nggak bisa menjalani hukum Taurat. Jadi kalau misalnya gini, karena iblis kan ini hanya anti Yesus Kristus gitu kan. Iblis nggak anti agama. Bahkan di kitab-kitabnya itu mendorong pertumbuhan agama itu sangat didorong itu. Sangat didorong. Tapi satu hal aja. Menolak Yesus Kristus itu. Nah, apa bedanya gitu ajaran yang mati-matian nolak Yesus gitu. Kalau mereka bilang gini, aku mengikuti jalan Yesus kok jalan Ishak kok. Ya nggak bisa. Karena jalan Ishak itu harus dibaptis kan gitu. Harus dibaptis kan. Kalau misalnya itu ya kan karena Tuhan pernah bilang sendiri sama aku tuh. Orang agama Kristen, Intan, itu belum tentu pengikut aku. Tetapi pengikut aku pasti Kristen gitu. Kristus ya.
Iya, ngomong gitu. Kenapa waktu dia itu kan kadang-kadang orang bertanya, Tuhan kok nggak berdaya koloran dan sebagainya. Tuhan kan harusnya, Tuhan Yesus itu nggak begitu, itu kan lagi menjalani hukum Taurat 100% untuk seluruh manusia. Kenapa dia, padahal waktu kalau dia mau, dia mengutuk itu. Mengutuk di situ hancur semua. Tapi kan nggak gitu Tuhan yang, bahkan Allah itu kan kasih. Makanya dia waktu itu aku diperlihatkan peristiwa penyaliban, kejatuhan ketika dia bilang gini sama aku tuh, inilah Intan, kasihku jauh lebih besar dari segala dosa manusia. Di situ aku nangis. Bisa-bisanya kok seperti itu gitu loh. Aku bahkan tidak mengutuki mereka. Gitu. Nah ini loh, aku langsung, ya Tuhan, Intan mau cinta Tuhan selamanya gitu. Orang mau sedunia menghujat Intan nggak masalah. Karena Intan tahu bahwa Tuhan itu Allah yang benar. Itu di situ kan kasihnya ngomong sendiri tuh, kasihku jauh lebih besar dari segala dosa manusia. Itu di situ kok gimana aku sampai nangis itu 3 jam diperlihatkan itu sampai itu kan aku baru pulang kerja itu lagi duduk itu baru gini sepatu aja belum aku lepas baru duduk itu terus langsung itu tiba-tiba kadang-kadang Tuhan tuh gitu tiba-tiba gitu nggak peduli aku lagi rapat nggak peduli aku lagi apapun diperlihatkan tiba-tiba gitu kayak itu kan peristiwa penyaliban sayangnya aku tuh memang nggak boleh nyatet apa yang Tuhan perlihatkan sih gitu Tuhan tuh ngelarang mencatat itu dipahami aja Intan gitu kan jadi benar-benar luar biasa gitu kan kasihnya itu nah inilah Allah yang benar kan yang kasih yang nggak mau manusia itu merasakan sakaratul maut nggak mau manusia itu berurusan dengan malaikat-malaikat maut lagi jadi kalau ada ajaran nanti mati merasakan sakaratul maut dijemput malaikat-malaikat maut ya berarti itu kan yang bicara iblis kan karena iblis ini kan ingin manusia tetap merasakan sakaratul maut, tetap berurusan dengan malaikat-malaikat maut. Karena permasalahan sakaratul maut ini kan sebenarnya permasalahan terbesar manusia. Tapi manusia jarang kan memperhatikan itu. Pokoknya manusia itu kalau udah nyaman gitu kan, nyaman hidupnya gitu. Ini sebenarnya ada 2 tipe kan, manusia yang udah nyaman hidupnya, enak, itu bergelimang, itu lupa dengan hal-hal kita itu mau meninggalkan semua itu. Yang satunya justru karena hidupnya nggak enak, itu susah, banyak hutang dan sebagainya, jadi dia fokus sama permasalahannya, jadi lupa juga. Kan Tuhan itu berkali-kali itu malah ya ke aku itu ngomong begitu, pokoknya kamu itu tenggelam aja sama aku, sampai keakuan kamu mati gitu. Baru aku yang hidup di dalam kamu, satu-satunya. Aku yang hidup di Tuhan dalam kita kamu. mati, baru Tuhan Yesus hidup dalam kita. Iya, keakuan kita mati. Maksudnya bukan mati, meninggal dunia bukan gitu. Jadi Mati maksudnya gimana? keakuannya kita semua, kehendak kita gitu kan. Cuma ya jujur, aku belum sampai ke situ dalam tahap-tahap gitu kan. Kadang-kadang kan kita itu manusia biasa ya kadang-kadang. Ya itu kan kadang-kadang kita masih ada masalah gitu kan. Mikir lagi, padahal itu udah tapi terus kembali lagi ke Tuhan dah terserah Tuhan gitu kan kadang-kadang muncul lagi gitu sifat kemanusiaan kita kan apalagi misalnya kita itu dikelilingi dengan banyak ini kehidupan sehari-hari gitu kan pasti kan ada muncul lagi gitu kan tapi terus aku kembalikan lagi itu yang aku lakuin setiap harinya tuh paling-paling seperti itu kembali ke Tuhan lagi kembali gitu terus di hati itu terus gitu sampai benar-benar ya tadi yang Tuhan harapkan ya keakuannya aku mati jadi dia benar-benar yang hidup di dalam aku itu sih Pak yang kebenaran itu bisa mungkin ada gini itu tadi matikan keakuan kita gitu kan
keegoan kita gitu kan, semuanya hilang, sirna, terus kita hanya cukup tenggelam dalam Tuhan Yesus saja gitu setiap harinya gitu. Kayak makanya aku kan kalau berdoa itu enggak minta-minta gitu kan Pak. Doanya gitu, ya Tuhan Yesus, terima kasih. Intan minta maaf ya Tuhan gitu. Tenggelamkan Intan udah cinta Tuhan aja gitu. Matikan keakuan Intan. Matikan semuanya tentang Intan. Gantikanlah Intan dengan Engkau saja ya Tuhan. Biar Engkau satu-satunya yang hidup di dalam Intan. Maka jadilah raja di hati Intan. Jadi raja di pikiran Intan. Engkaulah yang berkuasa atas Intan. Segalanya Tuhan gitu. Jadi engkau benar-benar hidup satu-satunya di dalam Intan musnah. Dan hanya ada Jadi engkau saja. saya, Itu. kan Ibu berjumpa Tuhan, bahkan Tuhan. Itu yang Tuhan tekankan itu, Pak. Itu aku kan frustasi kan. Karena anakku kan direbut gitu kan. Padahal itu aku kan sama anak perempuan ini kan mungkin kalau dibilang sayang banget gitu kan, karena memang nggak pernah ya dari anak-anak yang lain ya itu yang paling aku sayang karena perempuan sendiri kan, ya itu direbut gitu kayak ada goncangan luar biasa, apalagi waktu itu kan aku kehilangan semuanya itu Pak, itu Tuhan datang itu kan, itu perjumpaan yang mengubahlah intinya kita yang melihat Tuhan itu ada yang nggak percaya juga ada, ngapain itu jin juga ada gitu. Ada lah Pak, cuma aku kan yang penting gini kan, kalau iya misalnya itu setan, aku kan malah jadi jahat kan, kenapa aku yang tadinya nggak baik wataknya gitu kan, kenapa berubah dengan sendirinya tanpa aku usaha gitu kan, ternyata aku tanya itu akibat ya tadi Roh Kudus bekerja di dalam kita, dan itu kan yang punya hanya yang mengikat hati dan hidup di dalam Tuhan Yesus. Yang kan gini, kalau Tuhan bilang kan setelah dia itu ke surga kan ibaratnya meninggalkan rohnya gitu kan, roh penghiburan, Roh Kudus ini di dalam manusia-manusia yang ini yang percaya terus hidup di dalam dia gitu kan. Jadi ini nanti yang ngajarin sebenarnya semua orang Kristen tuh punya ya, yang memang hidup di dalam Tuhan itu nanti dia yang ngajarin sendiri gimana kita melangkah gitu. Tapi kenapa orang nggak percaya itu bisa itu loh. Padahal kalau aku kan gini Pak, kalau aku pribadi nanya gitu, kalau mau apa nanya gitu. Kalau di sini di hati kita gitu, Roh Kudus bilang jangan itu jangan gitu, seenak apapun itu kalau misalnya di sini nolak ya, aku nggak akan jalani itu. Intinya seperti kalau dulu kan waktu aku masih di ajaran lama, pokoknya kehendaknya aku sendiri gitu. Makanya kadang-kadang ada masalahnya di situ kan. Oke, baik. Ini selanjutnya kalau Bang yang mau tanya, tapi kayak Luar biasa ya, dari pemaparan Mbak Intan, kena banget ke aku gitu, bahwa kita harus matikan kedagingan, Iya. ya. Iya. Hidup di dalam Tuhan itu bukan tentang enggak. Tapi tentang Tuhan, kembali lagi kepada Tuhan, kembali lagi pada Tuhan. Kalau kita masih selalu saya, kita bakalan jatuh terus. Tapi ketika Tuhan di diri kita, berkarya di dalam diri kita, itu jadi berkat bagi orang lain. Ya ini aku sih diteguhkan gitu dari kesaksian ini. Ya itu aja yang aku mau nambahin. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bro Juni. Bro Panda silakan. Ya kalau gue sih mau nambahin mengenai yang alam roh ya. Soalnya kadang-kadang kan kata punya alam roh itu beda-beda. Kayak contohnya gini yang gue alamin. Kalau menurut lo Tuhan diajak judi salah nggak? Lu gila, lu dosa besar. Tapi Tuhan gue ajak judi. Itu waktu gue di Mickey Mouse. Itu di deket Mickey Mouse, gue cuma bilang, setan, lu di dalam nggak ada urusan lu sama gue. Urusan gue sama mesin, sama bandar. Lu nggak usah ikut. Gue bilang begitu. Itu setan sama gue. Itu setan di belakang gue.
terakhir gue udah habis waktu itu kalah sekitar 3 juta. Gue bilang, Tuhan, lu katanya bisa merubah kutuk menjadi berkat. Ini gue lagi berkutuk nih. Kalau nggak bisa, iya, saya gitu orangnya. Ini gue lagi kutuk. Jadi, terusnya kalau misalnya lu nggak menangin gue, artinya lu nggak peduli sama gue. Gitu, gue Tuhan begitu. Akhirnya gue dikasih menang. Sampai 2 juta. Tuhan bilang, stop. Itu suara langsung hati. Lu nggak bakal menang lagi, stop. Gue nggak percaya. Gue udah kalah 3 juta. Waktu zamannya Mickey Mouse, gue mainin lagi. Akhirnya habis. Sampai gue keluar modal lagi. Padahal sih waktu itu kondisinya ATM gue udah kegesek, udah keluar api. Udah limitnya udah mentok. Gue nipu ATM nggak lulus. Semuanya nggak lulus. Gitu. Cuman gue bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau lu nggak kasih gue lagi, gue nggak mau. Gue bilang begitu, udah habis itu, kondisinya udah habis. Terakhir gue dikasih duit untuk jajan. Ibarat 200.000 tuh, suara itu nongol lagi. Stop. Nggak bakal menang, nggak bakal naik lagi. Tuhan bilang kasih gue kedua kali. Udah di situ, dari kalah 3 juta, menang 2 juta, akhirnya gue kalah, gue menang 200.000 nih, dikasih duit jajan nih, ibarat sama Tuhan. Tuhan bilang stop. Gue tetap nggak mau mainin lagi. Gue mainin lagi, gue nggak mau stop. Habis. Kalah lagi. Iya, kalah. Nah, kalau menurut kesaksian gue cerita seperti itu, akhirnya orang lain. Lu emang bandel lu, gue jewer kuping lu. Kalau gue jadi tuan, gue tarik kuping lu, Panda. Melin bu, aku juga mau protes samanya. Ya melin bu. Udah dikasih tahu masih bandel juga. Kalau gue tarik kuping lu biar panjang lo. Enggak. Kalau satu ini aku nggak mau komen. Pelajaran saya buat pribadi gitu, maksudnya kan akhirnya sejak kejadian itu saya dengar cari kesaksian kan, nggak taunya Yusak Cipto tuh mengalami hal seperti itu. Saya bilang, ini kan yang gue ngalamin. Nggak taunya dia udah ngalamin. Yusak Cipto itu bapaknya si Iin Cipto, GBI Mahanaim. Iya. Dia pun ngalamin seperti itu. Gue bilang kalau gitu gue nggak ikut setan, gue ikut Tuhan. Gitu, itu bener. Gitu. Kalau saya begitu gitu orangnya. Kalau misalnya orang mengalami, saya nggak komplain. Saya tunggu waktu saya untuk mengalami hal itu. Kalau saya orangnya gitu. Tapi kalau saya kejadian memang ada yang temanku juga pengalaman seperti Mas Panda sih. Cuma aku no comment kalau kayak begitu. Iya, jangan. Nanti off air aja itu ya. Bagian itu off air aja. Lu gue jewer dulu kupingnya, gue sabet pantat lu pakai lidi ya. Gimana Panda? Lain kali kalau Tuhan udah bilang jangan, udah stop. Ya. Kan kondisinya ngomong Mbak Intan. Enggak, kalau dibilang Tuhan, dibilang sama Tuhan, Panda, lu cepet cari cewek, kawin. Lu jangan ngejomblo lu, Panda, kelamaan lu. Enggak, cuman begini. Enggak, saya mau kasih inputnya. Ini saya mau kasih input. Kalau kesaksian ini saya ceritain ke rakyat rame, akhirnya semuanya bilang saya sesat. Itu setan. Iya. Itu. Karena yang nggak ngalamin, kalau yang ngalamin, gitu. Iya. Soalnya nggak mungkin waktu itu saya bilang, pas masuk, gua baru masuk tempat judinya, saya bilang dalam nama Yesus, lu nggak campur saya. Iya. Tapi ada juga temanku gitu, Mas Panda. Tapi aku no komen. Jangan. Nanti disangka ngegosip. Enggak, saya bilang begini lagi. Katanya berpeluh keringat ya di siang hari kan. Yang lain, Panda ntar aja Pan. Ya, oke. Maksudnya thank you ya, Bro Panda, terima kasih. Dia mau merampok Mbak Intan. Iya. Mbak Intan cerita dong yang udah menangin jiwa 4 orang atau berapa? Enggak sih, 5 orang. Waduh, 5 orang menangin jiwa, luar biasa. 5 orang Puji Tuhan, haleluya. Meninggal yang emang dia itu sebelum ikut Tuhan udah sakit ginjal parah ya. Dan itu aku minta sama Tuhan kan. Tuhan normalkan darahnya gitu. Normal gitu.
Terus Tuhan normalkan ini tensinya normal. Tapi terakhir ternyata Tuhan bilang gini, Intan, gimana kalau aku lebih sayang dia? Itu. Dan itu dibahas malam sebelum dia itu besoknya meninggal, aku bahas sama dia. Aku mau bicara gitu. Dia kan tidur di sini itu malam itu dan sehat waktu itu. Aku mau bicara sama kamu, tapi kamu jangan takut gitu. Kalau sudah sama Tuhan Yesus, kita nggak takut mati karena gini, kita ini kalau sudah sama Tuhan Yesus tidak akan berhadapan dengan malaikat maut. Kita akan langsung ke Tuhan Yesus gitu kan. Terus dia ngomong apa Tuhan gitu. Tuhan kok bilang begini sama aku Intan, gimana kalau aku lebih sayang temanmu itu? Artinya kamu dia nggak akan lama lagi sama kamu. Gitu. Terus dia malah berseri gitu aja. Aku senang ya ketemu Tuhan daripada aku sakit begini ngerepotin kamu ya Intan kayak kan. Emang ngerepotin banget kan. Ke aku itu ngerepotin banget. Cuma kan aku kan di Tuhan jangan bosan gitu kan. Jadi aku kan nurut aja sama Tuhan jangan bosan. Cuma kan akhirnya aku sampaikan malam itu. Cuma waktu itu Tuhan memang nggak ngomong harinya kapan, hanya ngomong gimana kalau aku lebih sayang teman kamu, terus dia nggak akan lagi lama lagi sama kamu. Ternyata besoknya dia dipanggil Tuhan. Tapi aku nggak nganter karena aku harus kerja kan. Aku suruh biasa karena ada teman lagi dan temanku ini ya Muslim masih Muslim dan dia bersaksi aku tuh baru lihat pokoknya orang meninggalnya bagus banget. Maksudnya temanku ini katanya gini kan waktu itu kan cuci darah karena dia kan sakit ginjal. Setiap Senin kan biasa dia hemodialisa gitu kan. Nah dia waktu itu katanya menghadap ke pintu, lihat ke pintu dia manggil itu temanku, aku nafasnya sesak gitu. Tapi terus habis itu lihat ke pintu seolah ngeliat Tuhan gitu karena dia tiba-tiba mulutnya di Tuhan gitu. Di Tuhan. Terus keduanya nengok ke temanku itu sambil mungkin itu loh Tuhan gitu. Jadi isyarat gitu kan. Terus senyum gitu. Dia senyum sambil itu loh Tuhan kayak gitu. Nah, habis itu tidur Tuhan, terakhir itu Tuhan Yesus itu tidur terus udah meninggal itu. Senyum bagus banget. Mbak Intan sekarang lagi megang Alkitab nggak? Enggak. Enggak ya. Aku mau kasih hadiah 1 ayat buat kesaksian Mbak Intan. Biasa saya lakukan begitu, setiap yang bersaksi saya kasih ayat untuk hadiah renungan gitu. Nah buat Mbak Intan terus aku kasih Amsal 14 ayat 1 dan 2. Iya. Nggak pegang ya? Baik, saya share screen aja ya. Supaya Mbak Intan nanti yang baca ya. Mbak, bisa kan? Bisa. Kalau tulisannya besar. Ya. Oke, bentar ya. Mudah-mudahan ini jelas. Ayat 1 dan 2. Silakan Mbak Intan. Kelihatan nggak? Kelihatan. Perempuan yang bijak mendirikan rumahnya, tetapi yang bodoh meruntuhkannya dengan tangannya sendiri. Siapa berjalan dengan jujur takut akan Tuhan, tetapi orang yang sesat jalannya menghina Dia. Yes. Mudah-mudahan 2 ayat ini berarti di dalam kehidupan Mbak Intan. Dan saya rasa untuk malam ini kita sampai di sini aja ya Mbak Intan ya. Karena jam 9 nanti masih ada acara. Takutnya nggak keburu gitu, nggak kejar. Baik teman-teman, begitu indah ya kesaksian malam ini. Kenapa? Mau pesan sama semua orang. Boleh. Silakan. Terutama closing ya statement orang. Iya, khususnya orang-orang Kristen aja ya. Orang-orang yang hidup di dalam Tuhan. Jadi pesannya aku ini ya. Aku kan ibaratnya mendapatkan Tuhan gak mudah gitu kan. Harus melalui banyak penderitaan yang nggak bisa kan aku ceritakan
di sini semua penderitaannya aku kayak apa. Yang jelas itu aku menderita sekali saat itu. Tapi aku nggak suka cerita yang menderita itu kan. Karena justru dari penderitaan itu aku mendapatkan berlian sejati, berlian yang sesungguhnya, gitu, mendapatkan Tuhan Yesus. Pesanku gini, jangan pernah meninggalkan Tuhan Yesus. Amin. Demi apapun gitu. Demi apapun, demi siapapun. Karena gini, kalian kan nggak pernah melihat bagaimana sakitnya di alam maut. Ngerinya di alam maut. Kalau aku menyaksikan hampir tiap hari. Nah gini, jangan pernah menukarkan Tuhan Yesus dengan cinta dunia dan cinta manusia. Jangan pernah. Kalian akan menyesal karena orang itu ketika mau meninggal itu akan diperlihatkan yang sebenarnya. Kalau aku kan sudah diperlihatkan. Itu kan karunia Tuhan buat aku. Tetapi gini, jangan pernah meninggalkan Tuhan Yesus karena hanya Dialah yang akan menyelamatkan roh manusia di detik-detik terakhir hidupnya. Di situ. Taruhannya di situ. Kita kan harus punya prinsip ya kan mati. Itu pasti itu kan. Aku mendapatkan prinsip itu harus melalui hal-hal yang sangat menyakitkan. Nah, yang sudah mendapatkan kok dibuang gitu. Berlian yang asli malah dibuang, malah memilih berlian yang palsu. Jadi hiduplah dalam cinta, tenggelamkan diri dalam cinta Tuhan Yesus Kristus. Nanti mati itu tidak akan berhadapan dengan yang namanya maut atau malaikat-malaikat. Langsung Tuhan Yesus yang menjemput. Itu yang dinamakan selamat. Kita selamat, diselamatkan oleh Dia. Karena hanya Dia yang bisa menyelamatkan kita. Itu jangan pernah meninggalkan Tuhan demi siapapun, demi apapun, meskipun itu terlihat mewah, terlihat mempesona, terlihat menakjubkan. Jangan menukar Dia dengan cinta dunia dan cinta manusia. Nanti menyesal di akhir hidup. Itu saja, Mas Pur. Baik. Terutama bagi orang-orang Kristen yang meninggalkan Tuhan itu. Iya. Itu, baik, Mas. Dan kita berdoa yuk menutup acara malam ini. Oke. Bapak, terima kasih Tuhan Yesus karena kami merasakan hadirat-Mu ya Bapak. Kekuatan itu kami boleh rasakan Tuhan Yesus. Engkau ada di acara kami malam ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesaksian ini. Biarlah kesaksian ini Tuhan. Banyak jiwa bertobat menerima Engkau sebagai jalan kebenaran dan keselamatan. Dan bagi kami Tuhan yang sudah percaya dengan Engkau, boleh dikuatkan ya Bapa. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan Yesus. Jikalau kami menggunakan kekuatan kami sendiri ya Bapa. Tuhan, hanya ke dalam tangan kasih pengasihan-Mu saja Tuhan. Semua ini kami serahkan ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu Tuhan selalu menyertai kami kemanapun kami pergi. Berkati Mbak Intan sebagai narasumber ya Tuhan, yang sudah mengisi acara malam ini ya Bapak. Engkau berikan apa yang menjadi keperluan Mbak Intan di dalam melayani Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak, kami tutup acara ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Amin. Selamat malam kawan-kawan BAFM dimanapun berada. Akhirnya kita berpisah juga. Jangan lupa